Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta jelang training camp atau pemusatan latihan yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC digelar untuk mempersiapkan skuad Garuda melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Patrick Kluivert mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke Indonesia. Sementara dua asistennya, yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzat, sudah memperlihatkan tengah berada di hotel kawasan Senayan, Jakarta. Belum diketahui kapan ketiganya akan berangkat ke Bali untuk persiapan jelang pemusatan latihan yang akan dimulai 26 Mei mendatang. Sejumlah pemain timnas Garuda juga dikabarkan sudah lebih dulu tiba di Bali untuk berlibur, terutama yang sudah menyelesaikan kompetisi. Mereka diantaranya Marcelino Ferdinand dan bek yang berpotensi comeback ke timnas Elkan Bagot. Meski skuad timnas belum resmi diumumkan Kluivert, namun keberadaan Elkan Bagot di Bali mengundang spekulasi ia akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Lama juga diinginkan untuk kembali ya oleh timnas gitu ya. Cuma waktu itu kan memang ada sedikit ketegangan dia dengan pelatih sebelumnya. Dan pelatih yang sekarang sebenarnya juga sudah memanggil dia, ya meradar dia gitu ya. Cuma ini kembali ke pribadinya ya. Apakah dia ready gitu ya untuk dipanggil, atau memang pilihannya sudah semakin sempit karena di lini belakang itu sudah pack ya menurut saya. Sementara itu, dua pemain timnas lainnya, Pratama Ahran dan Shane Patinama, berlatih sendiri demi menjaga kebugarannya jelang pemusatan latihan di Bali. Dengan mengenakan jersey latihan timnas Indonesia, Arhan terlihat berlatih passing hingga shooting. Hal ini dilakukan demi menjaga kebugarannya usai kompetisi Liga Thailand libur. Sejak ditangani Patrick Kluivert, Arhan belum sekalipun dimainkan di dua laga terakhir timnas kontra Australia dan Bahrain. Pemain Bangkok United itu harus bersaing dengan Calvin Verdong, Dean James, hingga Nathan Choaon. Sementara itu, Shane Patinama juga berlatih sendiri setelah resmi dilepas oleh KAS Eupen seiring berakhirnya Challenger Pro League yang merupakan kasta 2 Liga Belgia. Sama dengan Arhan, Shane Patinama juga belum mendapat kepercayaan dari Kluivert di dua laga melawan Australia dan Bahrain. Have you been tried in that fire? I heard bullets sing higher than Mariah and choir. Spend a lot of time trapping now. Lalu apa yang harus dipersiapkan Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia jelang melawan China 5 Juni mendatang di GBK? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam. Ya, selamat malam Egan, selamat malam pemirsa. Ya, Bung Firzi, di media sosial Kluivert menyatakan sudah di Indonesia bersama Alex Pastor dan Denny Lanzat. Kira-kira apa yang akan segera dilakukannya jelang pemusatan latihan di Bali nanti, Bung Firzi? Ya, pasti banyak hal yang akan dia benahi ya, karena kita tahu terakhir kali dia menukangi timnas kan langsung turun ke Australia, persiapan hanya singkat. Tim berkumpul penuh itu H-1 sebelum pertandingan di Sydney. Jadi memang kalau sekarang dia punya waktu 3 mingguan ya, 3 minggu lebih. Van den Burg udah di sini lebih lama lagi. Van den Burg yang akan menangani timnas U23 pasti dia punya laporan juga ke Patrick dan juga tim kepelatihan. Begitu juga dari staf lokal juga pasti akan ada input ya terhadap liga yang lagi berjalan. Dan ini juga beberapa melihat laga-laga liga kita yang lagi berjalan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat baik untuk persiapan timnas. Tentu saja waktu persiapan yang cukup. Bahrain tadi kita lihat satu chance yang sangat disayangkan ya dari Marcelino yang seharusnya bisa berbuah gol, dan itu mungkin yang bisa diasah Egan dan pemirsa, karena kita di sini persaingannya dengan Bahrain dan China. Agregat gol kita -6, Bahrain -8, China -13, emang sedikit tertinggal, tapi dimanapun kita bisa menambah keunggulan, menambah agregat gol itu akan sangat menentukan sekali, karena di lawan Bahrain kita kehilangan mungkin kan untuk menambah 2 atau 3 gol. Jadi mungkin itu salah satu hal yang akan dilihat Patrick menjelang pertandingan nanti. Ya, yang juga jadi pertanyaan Bung Firzi, kira-kira kapan nih Patrick Kluivert mengumumkan susunan pemain yang akan dipanggil ke training camp? Ya, karena beberapa negara udah ya, Australia kemarin saya lihat udah ngumumin skuad pemainnya, dan mungkin juga dalam beberapa saat lagi ya kita lihat
akan ada diumumkan karena ya tadi sudah diberitakan juga ya Arhan udah ada dia melakukan latihan mandiri, Shane juga, Marcelino dan Asnawi juga udah latihan mandiri di Bali dan Asnawi kita nggak tahu ya apakah dia dipanggil atau enggak, tapi kan yang pasti namanya kayaknya sampai sekarang masih terdaftar di laga MU versus ASEAN All Star. Tapi kalau dia main di situ mungkin belum tentu dia dipanggil ke timnas. Tapi kita lihat aja Shane itu juga udah latihan sendiri sejak 19 April ya, sejak laga terakhir Ruben itu, dan dia mengakhiri kontraknya juga, dan di tengah rumor dia akan bergabung ke klub Liga 1, jadi mungkin juga dia ada tujuan juga untuk kalau selain TC di timnas. Tapi itu kita terlepas dari apapun itu ya, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mendengar kabar soal pemanggilan pemain ya kan. Ya, nggak hanya Marcelino yang ada di Bali, Bung Firzi. Elkan Bagot juga ada di Bali. Ya. Nah, ini peluang Elkan Bagot comeback ke timnas bagaimana nih? Iya, ini susah pasti ya, Bu. Kondisinya kita menebak ya, karena kita tahu dinamika di balik layarnya Elkan. Tapi ya tadi kita dengar Om UK juga udah berbicara ya, ada suatu hal dengan mungkin manajemen dan lain-lain. Tapi kita akan lihat tentu apakah dia kembali juga. Mungkin kalau dulu Elkan selalu jadi andalan, tapi sekarang kan saingannya di sektor back tengah juga udah tebal ya. Verdong bisa bermain di left center back dengan adanya Dean James juga. Terus kemudian Jai dan juga Miss Hilhurst itu adalah pemain-pemain di liga kasta tertinggi ya di liga mereka. Dan juga kita jangan lupakan Rizky Ridho yang begitu luar biasa bermain di sisi kanan pertahanan. Tentu bagus untuk menambah ketebalan, tapi urgensinya memang banyak pemain sekarang yang bisa menambal dia. Verdong juga kita jangan lupa ketika dia bermain sebagai kapten bagi NEC Nijmegen untuk 2 pertandingan terakhir timnya menang 3-0 termasuk di Ajax Amsterdam, dan juga menghadapi lawan lain di kompetisi Liga teratas Belanda ya. Jadi dia menjadi kapten 2 kali menang, 2 kali clean sheet. Jadi saingan juga bagi Elkan, tentu kehadirannya kalau ada akan menambah ketebalan tim, tapi kayaknya dia bukan lagi andalan untuk tim utama apabila seperti ketika awal 2024 atau 2023 dulu ya. Oke, kalau bagian pertahanan kayaknya udah solid begitu ya, udah penuh di situ. Kira-kira tengah dan depan bagaimana nih Bung Firzi? Apakah memang tengah dan depan ini yang menjadi pekerjaan utama Kluivert ketika melawan China nanti? Ya, tebal sekali lini belakang, karena dari nama 30 pemain yang dipanggil lawan Australia dan Bahrain itu 14-nya adalah back ataupun back sayap ya. Komposisinya selain 14 back sayap atau back itu ada 6 gelandang termasuk Egy Maulana ketika itu, dan Lino yang menjadi gelandang serang notabene, dan juga 6 penyerang. Jadi memang masih berat di belakang tim kita. Tapi kalau kita melihat laga ke depan, tentu Lino pemain yang belum bisa main untuk laga lawan China karena dia menjalani akumulasi kartu kuning. Jadi mungkin posisinya di situ akan diperebutkan oleh beberapa pemain yang punya karakteristik berbeda, dan ini akan menarik. Apakah itu Yaakob Sayuri dipanggil lagi, ataukah Egy Maulana dengan penampilannya yang luar biasa di Liga 1 musim ini. Beckham Putra juga namanya sempat disebut-sebut, sempat panas dari dari pertengahan Maret hingga pertengahan April dia mencetak 4 gol dan 1 assist ya, tapi sekarang memang performanya dalam 5 pertandingan terakhir tanpa gol dan tanpa assist. Tapi itu nama yang bisa disebut-sebut. Kita punya banyak ketebalan juga di sektor gelandang serang itu untuk membantu tentu saja oleh di lini depan yang memang hanya mencetak 1 gol bersama Oxford United musim ini, dan juga Ragnar yang belum terlihat juga di laga lawan Bahrain, walaupun dia belum mencatatkan shot on target di pertandingan itu, tapi dia link up play-nya sangat bagus, Egan. 92% operan di paruh lawan, ini adalah angka yang sangat bagus juga bagi Ragnar ketika menghadapi Bahrain. Oke, baik, kita akan tunggu nanti susunan pemain yang mungkin akan dilibatkan dalam training camp. Bung Firzi, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.